Saya kira tidak perlu ditafsir-tafsirkan lagi deh. Ya, Pak Jokowi tentu saja ketika melakukan kunjungan ke luar negeri tentu ingin memastikan pertandingan politik masih tentang keinginan untuk memenangkan Prabowo Gibran pastinya harus on the track. Ya, saya kira ini kan adalah juga instrumen yang kemudian bisa disimpulkan oleh kita semua. Ini yang menjadi ketakutan dari Presiden Jokowi. What? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Pemilihan umum atau pemilu 2024 tetap saja terasa panas dan menegangkan. Tahun 2014 dan 2019 dinilai terjadi polarisasi ekstrim karena Pilpres hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres. Oleh karena itu, ketika Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasang capres, publik berharap tensi politik tidak terasa panas apalagi menegangkan. Faktanya, perasaan panas dan tegang masih saja terasa karena situasi politik terbaru yang unik. Jokowi dan keluarga kini berada di posisi berseberangan dengan PDIP. Persepsi pengkhianat menjadikan situasi politik menjelang pemilu terasa sangat panas dan menegangkan. Para pendukung 03 kubu Capres-Cawapres seharusnya berusaha untuk menurunkan tensi politik, tapi kenyataannya malah menambah panas dan menegangkan. Baru-baru ini Presiden Jokowi menemui 3 ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Justru ketika PDIP menggelar ulang tahun ke-51 malah Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini merupakan salah satu bukti nyata mengapa penguasa bukannya netral tapi semakin ugal-ugalan, menabrak aturan pemilu yang adil dan demokratis. Penguasa tentu tidak ingin jagoannya kalah, namun faktanya memang sulit. Figur yang dibanggakan yang malas turun ke bawah dan temperamen, serta punya rekam jejak yang buruk, membuat rakyat antipati. Tapi sepertinya sekarang mulai bergerak ke daerah setelah diperintah melalui pertemuan 4 mata. Laga nafsunya berkuasanya saja yang besar, tapi malas bergerak menyapa dan menyalami rakyat. Dia lebih bangga berdiri di dalam mobil dengan kap terbuka, mempertontonkan dirinya karena tidak ada warga yang menyambut. Meski sudah berusaha lempar-lempar sesuatu, tetap warga tidak tertarik mengambil. Terpaksa pengawalnya memungut kembali barang tergeletak di jalan aspal. Berbeda dengan paslon Ganjar yang tanpa perlu banyak iringan mobil, bahkan terkesan senyap. Namun saat tiba rakyat berkumpul berjubel menyambutnya. Itulah kecintaan rakyat yang bukan dimobilisasi. Yang pasti Kingmaker geram dan kesal mengetahui kondisi seperti ini. Padahal dia sudah kerahkan aparaturnya untuk bergerak meski melanggar aturan. Pendukung hanya bisa hahaha, tidak tahu harus berbuat apa. Alam semesta terus melihat dan pada saatnya bekerja dengan caranya. Tokoh-tokoh bangsa hadir ke istana menyampaikan aspirasinya, sekaligus menitipkan pesan kebangsaan demi perbaikan negeri yang belakangan menjadi carut-marut akibat hasrat kekuasaan. Tokoh bangsa ini merasa tergugah hati dan pikiran hingga perlu bersikap untuk membiarkan berlarut-larut. Pertanyaannya, mengapa bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Karena Wapres dianggap sebagai bagian penguasa yang masih bersikap netral. Pemilihan umum atau pemilu 2024 tetap saja terasa panas dan menegangkan. Tahun 2014 dan 2019 dinilai terjadi polarisasi ekstrim karena Pilpres hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres. Oleh karena itu, ketika Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasang capres, publik berharap tensi politik tidak terasa panas apalagi menegangkan. Faktanya, perasaan panas dan tegang masih saja terasa karena situasi politik terbaru yang unik. Jokowi dan keluarga kini berada di posisi berseberangan dengan PDIP. Persepsi pengkhianat menjadikan situasi politik menjelang pemilu terasa sangat panas dan menegangkan. Para pendukung 03 kubu Capres-Cawapres seharusnya berusaha untuk menurunkan tensi politik, tapi kenyataannya malah menambah panas dan menegangkan. Baru-baru ini Presiden Jokowi menemui 3 ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Justru
Ketika PDIP menggelar ulang tahun ke-51, malah Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini merupakan salah satu bukti nyata mengapa penguasa bukannya netral tapi semakin ugal-ugalan, menabrak aturan pemilu yang adil dan demokratis. Penguasa tentu tidak ingin jagoannya kalah, namun faktanya memang sulit. Figur yang dibanggakan yang malas turun ke bawah dan temperamen, serta punya rekam jejak yang buruk, membuat rakyat antipati. Tapi sepertinya sekarang mulai bergerak ke daerah setelah diperintah melalui pertemuan empat mata. Laga nafsunya berkuasanya saja yang besar, tapi malas bergerak menyapa dan menyalami rakyat. Dia lebih bangga berdiri di dalam mobil dengan kap terbuka, mempertontonkan dirinya karena tidak ada warga yang menyambut. Meski sudah berusaha lempar-lempar sesuatu, tetap warga tidak tertarik mengambil. Terpaksa pengawalnya memungut kembali barang tergeletak di jalan aspal. Berbeda dengan paslon Ganjar yang tanpa perlu banyak iringan mobil, bahkan terkesan senyap. Namun saat tiba rakyat berkumpul berjubel menyambutnya. Itulah kecintaan rakyat yang bukan dimobilisasi. Yang pasti Kingmaker geram dan kesal mengetahui kondisi seperti ini. Padahal dia sudah kerahkan aparaturnya untuk bergerak meski melanggar aturan. Pendukung hanya bisa hahaha, tidak tahu harus berbuat apa. Alam semesta terus melihat dan pada saatnya bekerja dengan caranya. Tokoh-tokoh bangsa hadir ke istana menyampaikan aspirasinya, sekaligus menitipkan pesan kebangsaan demi perbaikan negeri yang belakangan menjadi carut-marut akibat hasrat kekuasaan. Tokoh bangsa ini merasa tergugah hati dan pikiran hingga perlu bersikap untuk membiarkan berlarut-larut. Pertanyaannya, mengapa bertemu dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin? Karena Wapres dianggap sebagai bagian penguasa yang masih bersikap netral. Pemilihan umum atau pemilu 2024 tetap saja terasa panas dan menegangkan. Tahun 2014 dan 2019 dinilai terjadi polarisasi ekstrim karena Pilpres hanya diikuti dua pasang capres dan cawapres. Oleh karena itu, ketika Pilpres 2024 diikuti oleh 3 pasang capres, publik berharap tensi politik tidak terasa panas apalagi menegangkan. Faktanya, perasaan panas dan tegang masih saja terasa karena situasi politik terbaru yang unik. Jokowi dan keluarga kini berada di posisi berseberangan dengan PDIP. Persepsi pengkhianat menjadikan situasi politik menjelang pemilu terasa sangat panas dan menegangkan. Para pendukung 03 kubu Capres-Cawapres seharusnya berusaha untuk menurunkan tensi politik, tapi kenyataannya malah menambah panas dan menegangkan. Baru-baru ini Presiden Jokowi menemui 3 ketum parpol Koalisi Indonesia Maju. Justru ketika PDIP menggelar ulang tahun ke-51, malah Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Ini merupakan salah satu bukti nyata mengapa penguasa bukannya netral tapi semakin ugal-ugalan, menabrak aturan pemilu yang adil dan demokratis. Penguasa tentu tidak ingin jagoannya kalah, namun faktanya memang sulit. Figur yang dibanggakan yang malas turun ke bawah dan temperamen, serta punya rekam jejak yang buruk, membuat rakyat antipati. Tapi sepertinya sekarang mulai bergerak ke daerah setelah diperintah melalui pertemuan empat mata. Laga nafsunya berkuasanya saja yang besar, tapi malas bergerak menyapa dan menyalami rakyat. Dia lebih Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja